Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar untuk kalian di sana? Semoga kalian baik-baik saja dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian yang menjalankan. Nah, di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Eva Nur Aini. Saya dari 6 BPG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Di sini saya bersama dua rekan saya, yaitu ada Rangga Maulana dan juga Dea Andini. Di sini kita akan melanjutkan bahan presentasi berikutnya, yaitu mengenai RPPH Kober. Nah, di sini kita akan membahas pengertian komponen dan juga hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPPH Kober. Nah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Rangga Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kober atau kelompok bermain. Kelompok bermain adalah wadah pembinaan sebagai usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak berusia kurang-kurangnya 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar Direktorat PAUD 2006. Jadi untuk kelompok bermain di sini adalah sebagai wadah pembinaan. Namun di wadah pembinaan ini tetap mengutamakan kegiatan bermain. Di dalam kegiatan bermain itu guru akan mengajarkan bagaimana cara berperilaku yang baik dan benar, dan guru juga akan mengajarkan cara anak untuk mengembangkan seperti mengembangkan motoriknya, motorik kasar, motorik halus, dan mengembangkan kecerdasan sosial, emosional, seperti itu. Jadi untuk Kober sendiri itu banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya untuk menyelenggarakan pendidikan lebih tinggi lagi atau ke jenjang selanjutnya, seperti dari Kober nanti untuk ke jenjang TK atau taman kanak-kanak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari RPPH. RPPH adalah rencana program harian yang dilaksanakan oleh guru pada setiap hari sesuai dengan program lembaga PAUD yang digunakan acuan dalam mengelola kegiatan bermain dalam satu hari. Direktorat Pembinaan PAUD 2014 halaman 18 sampai 19. Nah, dalam RPPH sendiri, ini adalah suatu program harian yang digunakan, bisa digunakan di dalam Kober atau di dalam HAUD. Jadi dari dalam RPPH di sini sudah tersusun dengan rapi dari awal awal anak masuk sampai dengan akhir anak atau penutup sampai anak pulang. Jadi dari awal sampai akhir itu sudah tersusun di dalam RPPH, bagaimana pembelajarannya, pembukaannya, dan lain-lain. Dan untuk RPPH sendiri, ini banyak sekali pembelajaran di dalamnya, seperti ada pembelajaran individu dan pembelajaran kelompok. Ini itu saja. Selanjutnya saya dilanjutkan oleh Dea Angelina. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran harian di Kober. Menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2015, halaman 19-24 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada identitas RPPH. Nah, identitas RPPH di sini memuat nama satuan PAUD, semester atau bulan atau minggu, hari atau tanggal, dan tema subtema. Contohnya bisa dilihat seperti ini. Rencana pelaksanaan pembelajaran harian RPPH di Taman Kanak-Kanak Kencana semester 1 bulan Juli minggu keempat
hari Senin tanggal 24 Juli tahun 2015. Temanya diriku, subtemanya tubuhku, kelompok A untuk usia 3-4 tahun. Nah, jadi ini adalah contoh dari identitas RPPH. Yang kedua, ada materi yang diambil dari materi yang telah dijabarkan di RPPM. Nah, jadi jenis materinya itu dibedakan menjadi pengembangan sikap, pengembangan pengetahuan, dan pengembangan keterampilan. Nah, materi untuk pengembangan sikap ini dapat dituliskan di RPP lalu dimasukkan ke SOP, atau dapat juga dijadikan kegiatan rutin yang biasa dilakukan pada setiap harinya. Sedangkan untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan itu dapat dikenalkan di RPPH. Yang ketiga ada alat dan bahan. Nah, alat dan bahan di sini yaitu yang akan ditata atau dikelola oleh guru untuk menarik minat belajar anak. Yang keempat ada kegiatan pembukaan. Nah, kegiatan pembukaan di sini dapat dilakukan mengenalkan materi pembelajaran, kegiatan bermain, aturan kegiatan bermain, serta pembiasaan yang akan dilakukan oleh anak. Lalu yang kelima ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti di sini yaitu menggunakan pendekatan saintifik. Nah, yaitu melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan kepada anak merupakan kegiatan inti dari proses pembelajaran. Yang keenam ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup di sini yaitu akhir dari proses pembelajaran. Yang ketujuh ada rencana penilaian. Nah, rencana penilaian di sini itu dapat dikembangkan dengan mengacu pada indikator perkembangan anak serta tujuan pada pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eva. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah pematerian oleh saya sendiri, yaitu Evan Reni, yaitu mengenai hal yang harus diperhatikan sebelum membuat RPPH Kober. Nah, yang pertama ada memahami STTPA sebagai hasil akhir program PAUD. Nah, kenapa kita harus memahami STTPA PAUD ini? Karena setelah penyusunan RPPH berlangsung, tentunya kita akan mengalami adanya penilaian. Nah, di sini kita akan menggunakan STTPA sebagai penilaian terhadap RPPH Kober itu sendiri. Makanya kita harus memahami terlebih dahulu mengenai STTPA itu sendiri. Nah, untuk yang kedua ada memahami kompetensi dasar sebagai hasil pembelajaran. Kenapa kita harus memahami kompetensi dasar? Karena kompetensi dasar adalah penjabaran dari kompetensi inti, yaitu kompetensi dasar terbagi menjadi 4, yaitu kelompok 1 sampai kelompok 4, di mana penjabaran tersebut mengenai KI1, KI2, KI3, dan KI4. Nah, kenapa kita harus memahami kompetensi dasar? Karena kompetensi dasar adalah menyangkut tentang bagaimana usia anak itu atau kompetensi dasar itu karena sesuai dengan usia, makanya ada hasil atau capaian hasil belajar di mana apakah usia tersebut sudah mampu atau belum sesuai dengan tahapan kompetensi dasar dan kompetensi inti. Yang berikutnya ada menetapkan materi pembelajaran sebagai muatan untuk pengayaan pengalaman anak. Nah, tentunya kita harus ada pematerian, tapi pematerian tersebut beda dengan pematerian yang misalkan sekolah dasar, SMA, atau misalkan universitas. Tentunya pasti beda karena kembali pada awal bahwa pendidikan PAUD itu untuk menstimulus perkembangan anak, bukan untuk buat anak itu langsung mengikuti atau langsung bisa terhadap pematerian atau pembelajaran yang kita kasih terhadap anak. Nah, untuk yang terakhir itu ada menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang berisikan
mendukung pencapaian kompetensi dasar dan inti. Lalu ada mendukung keberhasilan pengelolaan pembelajaran yang bermakna. Lalu ada mengarahkan guru dan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang berikutnya ada mengarahkan guru untuk membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh anak. Yang terakhir ada mendukung keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Nah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.